Drama besar kembali terjadi di sprint race MotoGP Portimao 2025. Balapan penuh aksi dan ketegangan ini menghadirkan duel spektakuler antara Alex Marquez dan Pedro Acosta yang salip-menyalip hingga lap terakhir. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang start dari pole position harus puas finish di podium ketiga. Dan sang juara dunia Francesco Pecco Bagnaia justru tenggelam di posisi ke-8. Kemenangan ini menjadi momen luar biasa bagi Alex Marquez yang tampil penuh determinasi sepanjang akhir pekan. Namun di sisi lain, hasil ini menjadi peringatan keras bagi Ducati Lenovo Team yang kembali kehilangan daya saing setelah ditinggal Marc Marquez. Dengan performa Bagnaia yang kian memudar dan debut buruk dari Nicolo Bulega yang gagal finish. Mari kita bahas bagaimana jalannya akhir pekan penuh drama di sirkuit menantang Portimao. Mulai dari kualifikasi, jalannya sprint race, hingga dampaknya terhadap klasmen sementara MotoGP 2025. Sesi kualifikasi MotoGP Portimao berlangsung panas dan penuh kejutan. Marco Bezzecchi tampil luar biasa dengan torehan waktu 1 menit 37,556 detik. Merebut pole position keempatnya musim ini. Murid Valentino Rossi itu kembali menunjukkan konsistensi luar biasa di atas motor Aprilia RSGP miliknya. Sekaligus mengungguli dua nama besar, Pedro Acosta dan Fabio Quartararo, yang mengisi posisi start terdepan bersamanya. Yang menarik, tak ada satupun pembalap Ducati pabrikan masuk 3 besar. Francesco Bagnaia hanya mampu mencatat waktu terbaik keempat, tertinggal lebih dari 3/10 detik dari Bezzecchi. Sementara Alex Marquez sempat tampil cepat di awal sesi Q2, tetapi kecelakaan di bagian akhir membuatnya kehilangan kesempatan memperbaiki waktu dan harus puas start dari posisi ke-5. Meski begitu, Alex menjadi pembalap paling konsisten sepanjang akhir pekan. Sayangnya, insiden itu juga membuatnya kehilangan peluang merebut hadiah BMW M Award yang akhirnya jatuh ke tangan Marc Marquez, sang juara di klasmen kualifikasi musim ini. Performa Fabio Quartararo sendiri patut diapresiasi. Pembalap Yamaha itu kembali berhasil lolos dari Q1 untuk kelima kalinya musim ini, ditemani oleh Jack Miller. Menariknya, Miller melakukan manuver strategis dan menunggu di pit untuk mengikuti Quartararo pada putaran kedua. Dan trik slipstream itu berhasil membuatnya melaju ke Q2. Begitu lampu start padam, Marco Bezzecchi langsung melesat mempertahankan posisi pertama. Diikuti Pedro Acosta dan Alex Marquez yang menempel ketat di posisi ketiga. Memasuki lap kedua, ketiga rider terdepan mulai menciptakan jarak dari Fabio Quartararo di posisi 4 dan Pecco Bagnaia di posisi ke-5. Pecco terlihat kesulitan menjaga ritme di tikungan cepat Portimao yang menuntut kelincahan dan kehalusan akselerasi. Aspek yang justru menjadi kekuatan motor Ducati GP24 milik Alex Marquez. Lap ketiga menjadi momen penting. Pedro Acosta berhasil menyalip Bezzecchi di trek lurus dengan memanfaatkan slipstream, menandai dimulainya duel sengit untuk posisi puncak. Tak lama kemudian, Alex Marquez juga ikut menyerang dan berhasil menyalip Bezzecchi di lap berikutnya, menjatuhkan sang pole sitter ke posisi ketiga. Sementara di belakang, Pecco Bagnaia masih tertahan di posisi ke-5 tanpa tanda-tanda mampu menyerang. Petaka menimpa Ducati pabrikan saat Nicolo Bulega yang menggantikan Marc Marquez terjatuh pada lap keempat, mengakhiri debutnya dengan pahit. Drama terus berlanjut di lap ke-5. Bezzecchi nyaris menabrak Alex Marquez di tikungan pertama setelah melakukan pengereman terlalu dalam. Beruntung, ia masih bisa mengendalikan motornya meski melebar keluar jalur. Di saat bersamaan, Joan Mir El Notip harus keluar dari balapan karena masalah teknis pada motornya. 6 lap terakhir menjadi puncak pertarungan luar biasa antara Alex Marquez dan Pedro Acosta. Keduanya saling salip hampir di setiap sektor. Alex unggul di trek lurus dengan tenaga brutal Ducati GP24. Sementara Acosta
membalas dengan late breaking gaya andalannya di tikungan. Penonton dibuat tegang hingga detik terakhir. Lap terakhir menjadi klimaks luar biasa ketika Acosta mencoba menyalip di sektor akhir. Namun Alex Marquez menutup jalur dengan brilian dan keluar sebagai pemenang. Hasil akhir, Alex Marquez di posisi pertama, Pedro Acosta di posisi kedua, dan Marco Bezzecchi di posisi ketiga. Sementara Pecco Bagnaia harus menelan pil pahit. Di tikungan terakhir, ia disalip dua pembalap sekaligus, dan akhirnya harus finish di posisi 8. Hasil yang sangat mengecewakan bagi juara dunia 2 kali tersebut. Kemenangan Alex Marquez ini mengguncang peta klasmen sementara. Bezzecchi kini semakin menjauh dari kejaran Pecco Bagnaia di posisi ketiga dengan selisih 10 poin. Sementara Pedro Acosta terus mendekat ke posisi 4 Pecco Bagnaia. Kini hanya berjarak 19 poin saja. Situasi ini menjadi alarm keras bagi tim Ducati Lenovo. Tanpa kehadiran Marc Marquez, performa Ducati pabrikan terlihat menurun drastis. Motor Desmos edisi GP25 yang digadang-gadang sebagai evolusi paling canggih justru belum menunjukkan dominasinya tanpa Marc Marquez. Sementara Marc Marquez dengan motor Desmos edisi GP25 begitu mendominasi. Kini Pecco justru kesulitan sekedar bertarung di 5 besar. Ironis, mengingat Pecco adalah pembalap yang membawa Ducati meraih 2 gelar dunia berturut-turut. Nicolo Bulega yang menjadi pengganti sementara Marc Marquez gagal menuntaskan debutnya, menambah daftar penderitaan Ducati pabrikan di Portimao. Setelah hasil positif di sprint race Sepang, mimpi buruk kembali berlanjut di Portugal. Ducati kini menghadapi pertanyaan besar. Tanpa Marc Marquez, apakah mereka masih bisa mempertahankan supremasi teknis dan mental juara? Kemenangan Alex Marquez di Portimao bukan sekedar kemenangan biasa. Ini adalah pesan keras bahwa motor Ducati masih bisa juara, asalkan dikendarai dengan agresi dan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu, Pedro Acosta kembali membuktikan dirinya sebagai fenomena baru MotoGP, dengan duel luar biasa hingga garis finish. Namun bagi Ducati pabrikan, akhir pekan ini adalah tamparan keras. Pecco Bagnaia harus segera menemukan solusi. Karena jika tren ini berlanjut, bukan tak mungkin posisinya di klasmen akan direbut Acosta, atau bahkan oleh rekan sesama pengguna Ducati satelit. Musim 2025 semakin panas, dan Portimao telah menjadi saksi bahwa dominasi di MotoGP tidak lagi ditentukan oleh nama besar, melainkan oleh siapa yang berani mengambil resiko hingga tikungan terakhir.